Nah ini kalau kita bangga menjadi UMKM selama 5 tahun, hati-hati nih. Jadi kayak contoh, wah saya sekarang jadi mahasiswa gitu, terus nggak keluar-keluar. Hati-hati. Kan gitu kan ini apa? Logiknya begitu gitu loh Pak, logiknya begitu gitu loh. Jangan bangga 5 tahun jadi UMKM Pak. Artinya sebenarnya kalau sudah 5 tahun itu harus naik kelas ya? Harus. Naik kelas ya. Nah dengan adanya apresiasi nih, misalnya pemilihan juara UMKM, juara UMKM atau misalnya pendampingan UMKM, itu menurut Mas Gun sudah sudah mengarahkan ke tadi krisis hastaka nggak sih sebenarnya? Iya. Saya ngomongnya inilah sedikit bijaksana gitu Pak. mungkin teman-teman stakeholder harus banyak berusaha lagi Pak. Terkait dengan tadi tuh pelaksanaan tuh. Perencanaannya bagus gitu untuk memajukan UMKM ini, ada programnya, apalagi di Jawa Barat tuh ada program UMKM juara gitu atau apa gitu. Nah ini saya pikir di tataran pelaksanaannya rasanya harus banyak direview kembali gitu loh Pak. Apa sudah bukan hanya sekedar seremoni gitu kan? Nah itu Bapak yang bilang lah. Saya kalau bilang tebi jurang itu. Kalau saya data ya teman-teman. Jadi program itu bukan hanya sekedar seremoni, artinya ada sesuatu target yang memang kontinuitas ya. Betul. Ya, bukan karena ada anggaran, ada realisasi. Berarti kan sebenarnya peran serta pemerintah ya di luar itu kan harusnya ada stakeholder yang lain yang memang mungkin lebih konsisten ya, Mas. Iya. Itu diperlukan ya. Diperlukan Pak, dan juga hal-hal lain seperti balancing gitu. Itu kan buat balancing tuh. Satu, saya seneng kayak gini contoh nih Pak, contoh di pendidikan lagi balik lagi ya. Ada SMA, ada itu. SMK? Bukan. Oh, bukan. Bimbel. Oh, bimbel, oke. Bimbel kan non formal, tidak dianggap satu pendidikan yang tidak dianggap satu pendidikan formal gitu, kayak ya udahlah saya sekolah di bimbel aja nanti kuliah gitu kan, nggak begitu kan. Maksudnya bukan hal yang formal. Tapi konteks di lapangan bagi orang-orang yang pengen memiliki prestasi yang tinggi, suka tidak suka masuk ke bimbel. Suka tidak suka harus masuk bimbel. Karena dia pengen sesuatu yang jauh lebih kompetitif dari teman-temannya. Kita dibandingkan dengan yang formal. Yang formal. Nah, apa kita bisa UMKM ini, misalkan mohon maaf nih, yang formal tuh binaannya dinas gitu atau stakeholder pemerintah. Ini mah kayak sekolah di saya mau yang GO gitu. Ada stakeholder lain yang menaungi UMKM, yang memiliki cara yang lebih jitu, yang memiliki cara yang lebih praktis gitu. Arti praktis itu ya praktis aja gitu. Ngadepin A caranya B, ngadapi C caranya D gitu. Ngadapi E caranya F gitu. Udah selesai gitu. Nggak muter-muter gitu, nggak foto-foto gitu. Jadi out of the box. Out of the box dan diperlukan. Saya dulu pernah ikut bimbingan belajar. Mungkin bisa mengkomparasi gitu. Cara menyelesaikan soal matematika di sekolah dan di bimbel itu beda. Tekniknya beda gitu. Ada teknik cepat katanya kan gitu kan Pak. Ini cara cepat. Sempoa lah ya. Kan gitu kan? Iya betul. Entah sempoa lah, entah apa. Tapi ada cara praktis untuk menghadapi sesuatu gitu. Misalkan gini. Aduh ini dagangan kelihatannya macet nih. Begitu orang, mau cara praktis,
ayo kita bikin konten yang agak sedikit nyeleneh. Yeah. Kan nggak diajarin Pak hal seperti itu. Caranya gimana? Begini, kita bikin promo gila-gilaan, tapi kita batasi untuk 10 unit aja. Yeah. Seolah-olah barang kita itu nanti sold out dalam tempo 10 detik. Padahal cuma 10. Kan kita nggak bilang barang yang kita jual misalkan 100 atau 1000 gitu. Wow, gila nih bikin konten. Kita habis 10 detik. Nah, itu kan hal praktis yang akhirnya membuat si UMKM nih, wah gila nih, kita viral gara-gara gini-gini. Itu hal praktis yang menjadi way out untuk sebuah bisnis menjadi lebih maju. Nah, hal yang kayak gitu kan yang tahu kan para eksekutor bisnis, Pak. Jadi simpelnya itulah, maksudnya hal yang kadang tidak dipelajari. Nah, terkait dengan keilmuan bisnis gitu. Jadi sebenarnya kaitan tadi dengan hasta karya yang krisis itu karena memang sejak kecil kita sudah belum dididik ya, atau belum diarahkan dengan penghargaan terhadap karya ya. Betul Pak. Jadi apa ya? Ya itu tadi saya sampaikan termarginalkan lah. Tidak ada penghargaan terhadap karya atau hasta karya seseorang ya. Betul. Itu pun terlihat ketika kita sekolah misalnya ada si A ini ternyata kreatif buat kerajinan A gitu ya. Dan itu berbeda penghargaannya ketika si A itu juara lomba lari misalnya. Seperti itu ya Mas? Betul. Berarti udah memang terdoktrin seperti itu dari dulu ya. Itu yang perlu dirubah ya. Iya, apalagi dibandingkan sama orang yang juara matematika. Udah sangat jauh sekali gitu. Tingkat penghargaannya gitu, bahwa orang yang bisa bikin misalkan lukisan gitu. Padahal lukisannya bagus gitu. Ya udah aja ditaruh, disimpan gitu. Orang yang bisa main drama gitu, bisa main teater gitu. Nah, berarti kan untuk kedepannya nih dengan tadi ada krisis hasta karya kan mungkin perbedaannya dengan di luar ya teman-teman. Di luar negeri itu justru rata-rata masyarakat terutama di China ya yang saya tahu itu mereka itu bangga gitu dengan hasta karya buatan sendiri ya. Misalnya di China itu yang saya sempat lihat itu di home industrinya itu ternyata mereka membuat LED gitu ya, yang nanti di Indonesia dirakit jadi Videotron dan lain sebagainya. Nah itu mereka bangga, jadi makmur ya Mas. Ada hubungan nggak sih dengan masyarakat yang membanggakan atau mengapresiasi hasta karya dengan kemajuan ekonomi Mas? Oh iya, sangat banget. Saya sangat sepakat sekali gitu. Ini justru diawali dari situ Pak, diawali dari kita itu bangga terlebih dahulu gitu. Kita mengenyek Mas. Orang kita mah kalau bikin ente bikin apaan jelek gitu. Kita mah gitu Mas. Bener, saya berkali-kali gitu. Saya dapat pengalaman karena dari pengajaran ini Pak. Saya selalu mengapresiasi apapun hasil dari pekerjaan teman-teman siswa atau mahasiswa itu, karena mereka tuh bangga sekali. Wih keren banget, ente bikin ginian. Oh dia langsung, Pak nanti saya boleh ngebikin lagi gini. Nah hanya untuk mengapresiasi secara verbal aja tuh Pak, orang kita mah, mohon maaf nih, oh ini apaan nih masa bikin kayak ginian? Gimana mau maju? Ya nggak begitu caranya gitu. Artinya, oh ibu keren banget, udah bagus. Ibu rasanya kalau ditambahin ininya kan padahal sih dia ngasih masukan, cuman nggak. Ini apaan gitu? Nggak frontal ya, yang membuat down orang gitu kan. Udah berkarya, udah cuma bikin ini sehari semalam. Ternyata ketika dinilai jelek banget itu langsung down, jadi nggak mau lagi. Nah kita kan begitu Pak. Maksud secara verbal aja tuh kita tidak menghargai itu.